Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kali di pertemuan 6 ya dengan Ismail Batni. Eh kita sebelumnya belajar sebelumnya kamu lihat video tentang pembiasan ya. Tentang pembiasan itu adalah merupakan fenomena alam ya, di mana cahaya yang bergerak ya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya sehingga terjadi kecepatan cahaya dan terjadilah pembelokan ya. Jadi nanti lihat videonya ya. Kemudian fisika melakukan perhitungan-perhitungan, diantaranya ada indeks bias. Indeks bias ini merupakan perbandingan ya antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya pada suatu zat ya. Namanya disebut dengan indeks bias. Rumusnya sini kita tidak bahas terlalu panjang ya, silahkan nanti kamu intinya seperti itu ya, yaitu perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam suatu zat ya. Ada juga hukum Snell ya, dimana di sini Snell ini memberikan hubungan ya, bagaimana pembelokan itu terjadi berhubungan dengan sudut-sudut ya. Jadi sudut datang ada garis normal, ada garis bias, ini juga ada di video nanti ya. Kalau perhitungannya memang hanya ini ya. Ini ya, sedikit ya. Kita akan masuk ke fokus di video ini ya, yaitu pembiasan saya pada lensa. Pertama ada lensa cembung ya. Lensa cembung ini berarti seperti ini bentuknya ya. Ada 3 jenis lensa cembung. Yang pertama adalah biconvex ini ya. Yang kedua adalah plan convex, cembung datar, dan ketiga adalah konkav convex ya, seperti ini. Nah, baik, sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana sih bayangan yang terjadi pada lensa cembung. Ya. Di sini kita harus tahu dulu ya nama-nama titiknya ya. Ya, jadi kan lensa ini kan bisa, apa yang kita lihat bisa berbeda dengan benda sesungguhnya ya, karena kita melalui lensa ini. Jadi untuk memahaminya, perubahan bayangan yang terjadi ya, kita memahaminya dengan memahami titik-titiknya dulu ya. Sini ada sumbu utama itu tengah ini ya, ini sumbu utama. Ada titik pusat, ini tengah-tengah ini titik pusat ya. Ada fokus atau titik api ya. Titik api ada di sini, di tengah-tengah jari-jari ini ya. Jadi ada mungkin yang gampang jari-jari kelengkungan lensa. Jadi lensa ini kan melengkung ya. Ada jari-jarinya. Nih, ini adalah jari-jarinya. Ini disebut dengan jari-jari ya. Jaraknya jari-jari ya. Nah, tengah-tengah antara titik M dan O ini, titik jari-jari ini ya. Itu disebut dengan titik fokus ya. Atau titik api ya. Jadi setelah itu ada ruang ya, ruang di mana ruang posisi di sini, ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian di ruang ini antara O dengan fokus, bagian antara fokus dengan M ya di sini, di mana ini adalah titik jari-jarinya ya. Dan bagian 3 yaitu yang di luar daripada jari-jari ya. Dan ini adalah garis sumbu utama. Itu dulu dipahami ya. Nah, untuk memahami bagaimana bayangan terjadi pada lensa cembung ini, ada 3 garis istimewa ya. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama. Ini sinar datang ya, sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua yaitu sinar datang melalui fokus atau titik api ya. Jadi di sini sinar datang melalui titik fokus api. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui
titik pusat dari lensa. Nah, sekarang kita masuk yang pertama dulu ya. Apabila sinar datang melalui sumbu utama, sejajar dengan sumbu utama, maaf, akan dibiaskan melalui titik F, ya, ini. Nah, akan dibiaskan ke sini ya. Itu ya, kira-kira. Jadi kalau misalnya ada di sini, dia tetap ini kan sejajar ya, sejajar, maka dia akan dibiaskan kemari, ya, tetap akan melalui sumbu E. Artinya sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus atau titik api. Sekarang selanjutnya, kalau sinar datang melalui titik fokus, sebaliknya ya. Jadi dari sini dia melalui titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar. Maka dia akan dibiaskan sejajar seperti ini, ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Termasuk kalau misalkan kita lihat di sini, nah, misalkan di sini pun dia ke sini dia akan sejajar. Jadi semua garis yang melalui sinar yang melalui titik fokus akan dibiaskan secara sejajar, ya. Yang ketiga, sinar yang melalui titik pusat ya akan diluruskan. Jadi akan diteruskan lurus, jadi terus saja lurus dia ya. Baik yang di sini maupun yang di sini pun, misalnya ada garis dari sini ya dia akan diluruskan ya. Seperti ini ya. Dari sini pun dia akan diteruskan lurus. Gitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan ya bayangan yang terjadi. Apabila bendanya berada di ruang tiga ini ya. Ini 2 kali titik api ya. Lewat dari ruang tiga. Ini kan ruang 3, ruang 1, ruang 2, ruang 1 seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Maka yang terjadi adalah sinar yang sejajar akan dibiaskan melalui titik api. Jadi sinar dari sini akan ke sini, sinar dari sini pun misalnya akan kemari ya. Sinar dari sini lurus ke sini akan melalui titik api akan ke sini ya, kira-kira ya. Dan tapi kita di sini cukup 2 saja, 2 titik aja. Sinar yang melalui titik pusat lensa akan dilanjutkan sehingga bayangannya itu di sini. Maka di sini ini adalah yang melihat di sebelah sini ya, mata sebelah sini, mata kita sebelah sini. Jadi orang yang melihat di sini, maka orang yang melihat bayangan ini, orang ini akan melihat bahwa bayangan itu akan diperkecil ya. Jadi diperkecil dan nyata serta terbalik. Jadi bendanya akan dilihat terbalik ya. Ini seperti apa yang terjadi pada mata kita ya. Mata kita kan, otak kita sebetulnya di mata kita itu sebetulnya bayangannya terbalik, tapi otak kita membalik kembali ya. Ini prinsip kerja seperti mata kita ini ya. Lensa pada mata kita ya. Jadi di sini adalah sensor mata kita di sini. Jadi sensor mata kita sebetulnya menerima gambar itu terbalik ya. Dan diperkecil ya. Kemudian otak kita membalik-balik sehingga menjadi sesuai ya. Selanjutnya, bagaimana kalau bendanya ada jadi kalau bendanya di ruang 3, maka ini nyata diperkecil dan terbalik ya, seperti ini ya. Bagaimana kalau bendanya di ruang 2? Ya. Ruang 2. Jadi antara M atau 2 kali fokus, 2 kali titik api dan titik api di sini ya. Maka sinar yang sejajar akan dibiaskan melalui titik fokus dan sinar yang melalui titik O akan diteruskan ya. Sehingga seperti ini hasilnya. Sehingga bayangannya adalah nyata dan dia diperbesar. Jadi kalau lebih dekat lagi kita akan melihatnya seolah-olah diperbesar ya. Seperti itu ya. Kalau kita pakai kaca pembesar seperti ini ya yang terjadi. Makanya kita melihat benda itu menjadi lebih besar kalau kita pakai kaca pembesar asal bendanya berada di ruang 2 ya. Jadi nyata dan diperbesar dan terbalik ya. Selanjutnya bagaimana kalau bendanya ada di ruang 1 di sini ya. Antara O titik pusat dan titik api ya bendanya. Apa yang terjadi? Maka pertama adalah sama ya. Sinar istimewa ini. Sinar yang tegak lurus terhadap sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang yang melewati
titik pusat lensa ya akan diteluskan. Nah, ini tidak ketemu ya, tidak ada titik potongnya. Karena itu nanti akan diteruskan seperti ini ya. Nah, jadi ada garis bantu di sini, perpanjangan dari garis ini. Sehingga bayangannya akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini artinya ini adalah bayangan maya ya. Bayangan maya. Diperbesar dan tegak. Kalau tadi kan terbalik ya. Ini kan terbalik. Nah, kalau ini justru ya, dia tegak ya. Diperbesar. Nah, jadi dan bayangannya adalah bayangan maya. Apa itu sih bayangan maya? Ya, dengan bayangan nyata sini ya. Bayangan maya itu yang dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Maksudnya di sini kan tidak ada titik potongnya, maka diperpanjang ya. Panjang ke sini, dibantukan ya. Terjadilah perpotongan di sini. Itulah yang disebut dengan bayangan maya. Kadangkala ada juga yang mendefinisikan bayangan maya itu bayangan yang berada di depan lensa. Maksudnya ini kan bendanya di sini, tapi bayangannya tetap berada di depan lensa. Harusnya kan bayangannya ada di belakang lensa. Nah, sedangkan bayangan nyata itu bayangan yang terbentuk dari perpotongan langsung sinar-sinar cahaya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah perpotongan langsung sinar cahaya. Itulah bedanya antara bayangan maya dan bayangan nyata. Mungkin itu ya untuk pertemuan saat ini. Untuk cermin-cermin cekung, cembung dan lainnya bagaimana? Nah, silakan kamu buat sendiri, nanti dipelajari sendiri di modulnya sudah ada dengan teknik yang sama ya, dengan menggunakan tadi ya 3 garis istimewa. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.